Di tengah jalan sempit Palermo, di mana tembok-tembok tuanya menyimpan bisikan masa lalu dan aroma kopi hitam bercampur dengan asap rokok para pria tua di bar pinggir jalan, berdirilah sebuah kekuatan yang tak pernah diakui oleh negara, namun ditakuti oleh setiap orang yang lahir di pulau itu. Mereka menyebutnya Cosa Nostra, artinya milik kita. Bukan sekadar organisasi kriminal, Cosa Nostra adalah peradaban dalam bayangan. Ia hidup dari luka sejarah Sisilia, tanah yang selama berabad-abad dijajah, dieksploitasi, dan dilupakan oleh Roma. Ketika negara gagal melindungi rakyatnya, Cosa Nostra menawarkan keadilan dengan harga yang mahal. Bagi sebagian orang, mereka adalah pelindung. Bagi yang lain, mereka adalah penguasa yang tak terlihat. Tangan-tangan yang mengatur siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Setiap toko, setiap pelabuhan, setiap bisnis di Sisilia memiliki satu hukum tak tertulis. Tidak ada keputusan tanpa restu Cosa Nostra. Di bawah permukaan kehidupan sehari-hari yang tampak tenang, sebuah jaringan rahasia mengatur segalanya, dari politik, bisnis, hingga pengadilan. Para pejabat berbicara dengan hormat, polisi berpura-pura tidak tahu, dan rakyat belajar satu hal sejak kecil. Diam adalah keselamatan. Cosa Nostra bukan hanya sebuah sindikat kejahatan. Ia adalah budaya kekuasaan yang diwariskan dari ayah ke anak, dari generasi ke generasi, diselimuti sumpah, darah, dan kehormatan. Mereka menciptakan dunia di mana loyalitas lebih penting daripada hukum dan di mana pengkhianatan dibayar dengan nyawa. Dan selama lonceng gereja Palermo terus berdentang, Cosa Nostra akan tetap bernapas dalam bayang-bayangnya sendiri. Cosa Nostra lahir bukan dari kejahatan, melainkan dari kekosongan kekuasaan. Abad ke-19, Sisilia adalah pulau miskin di bawah pemerintahan feodal yang korup. Petani bekerja di tanah bangsawan, namun hidup di bawah bayang-bayang penjajahan. Dari Spanyol, Prancis, hingga Bourbon. Ketika Italia bersatu pada tahun 1861, Sisilia tetap terisolasi. Negara baru itu lemah dan hukum nyaris tak menyentuh desa-desa di pedalaman. Dalam kekacauan itu, muncul para lelaki bersenjata, disebut uomini d'onore, pria kehormatan. Mereka menjual perlindungan kepada rakyat dari perampok dan pejabat korup, menegakkan keadilan di luar hukum negara. Namun perlindungan itu bukan amal. Ia adalah awal dari sistem upeti. Siapa yang menolak membayar, kehilangan harta atau nyawa. Kekuatan Cosa Nostra tumbuh cepat. Mereka menguasai pertanian, pelabuhan, dan perdagangan lemon, komoditas paling berharga Sisilia saat itu. Dengan kekayaan datang pengaruh. Dengan pengaruh datang kekuasaan. Polisi yang miskin dibayar, pejabat yang tamak dibeli. Dalam waktu singkat, mafia bukan lagi penjaga desa, tapi penguasa tak resmi pulau. Ketika emigrasi besar-besaran ke Amerika dimulai pada awal abad ke-20, jaringan Cosa Nostra ikut menyeberang. Di New York, mereka bertransformasi menjadi The Five Families, memperluas jangkauan hingga melintasi Atlantik. Dari Palermo ke Brooklyn, dari lemon ke heroin, dari perlindungan ke imperium gelap. Mereka menjadikan kejahatan sebagai warisan. Cosa Nostra telah berevolusi. Dari gerakan lokal menjadi kekuatan global. Dari simbol kehormatan menjadi mesin uang dan darah. Dan di balik setiap perubahan itu, satu prinsip tak pernah berubah. Kesetiaan mutlak kepada keluarga di atas segalanya. Di balik wajah tenang Palermo, tersembunyi hierarki yang ketat. Cosa Nostra bukan sekedar kelompok bersenjata. Ia adalah negara dalam negara, dengan aturan yang mengikat lebih kuat daripada hukum resmi. Di puncak berdiri kupola,
dewan pimpinan tertinggi yang mengatur seluruh keluarga mafia di Sisilia. Setiap keputusan besar dari aliansi hingga pembalasan harus melalui persetujuan kupola. Di bawahnya, wilayah dibagi ke dalam famiglia, masing-masing dipimpin oleh bos atau capo de capi yang bertanggung jawab atas anggota, wilayah, dan keuntungan bisnis. Setiap anggota baru harus melalui ritual darah. Tetesan darah dituangkan di atas gambar santo, dibakar di tangan sebagai sumpah kesetiaan. Hanya dengan ritual itu, anggota resmi dianggap terikat. Pengkhianatan tidak akan dimaafkan. Omerta, hukum diam, adalah nyawa mereka. Struktur ini memungkinkan Cosa Nostra beroperasi seperti perusahaan. Soldati, prajurit pelaksana operasi, capo regime, pengawas kelompok kecil memastikan keuntungan mengalir ke atas. Consigliere, penasihat strategis, sering bertindak sebagai mediator antar keluarga. Bos, pengendali akhir, figur yang dihormati dan ditakuti. Hukum tidak hanya tentang bisnis, itu juga soal kehormatan dan loyalitas. Seorang anggota bisa kehilangan semua jika melanggar kode, berbicara kepada polisi, mencuri dari rekan, atau menghina keluarga lain. Setiap pelanggaran berakhir dengan hukuman mati, kadang di tempat umum, sebagai peringatan. Selain itu, Cosa Nostra menguasai ekonomi lokal dan politik. Pejabat dibeli atau diintimidasi. Hakim, polisi, bahkan pendeta bisa menjadi alat untuk memperluas kekuasaan. Dengan struktur tertutup dan jaringan luas, mafia mampu menegakkan aturan yang lebih kuat daripada negara. Di atas tanah yang tampak damai bagi mata awam. Keunggulan mereka terbesar bukan senjata atau kekerasan semata, tapi ketakutan dan ketertiban yang mereka ciptakan. Setiap anggota tahu posisi mereka. Setiap wilayah tahu batasnya. Dan setiap keputusan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang mematikan. Keunggulan Cosa Nostra berakar pada kemampuan mereka menegakkan pemerintahan sendiri di atas dari negara. Mereka bukan sekedar mafia, mereka adalah institusi yang berakar dalam budaya, hukum, dan ketakutan. Dengan sistem ini, Cosa Nostra bertahan berabad-abad, mengatasi perang, penangkapan, dan tekanan dari pemerintah resmi. Tahun 1970-an, Palermo mulai berubah dari kota tenang menjadi medan perang yang sunyi, namun mematikan. Di tengah kepanikan itu, muncul klan Corleonesi, dipimpin oleh dua nama yang akan menulis ulang sejarah Cosa Nostra, Salvatore Totorina dan Bernardo Provenzano. Mereka datang bukan dari keluarga kaya atau pejabat berpengaruh, tetapi dari desa kecil Corleone yang keras dan miskin. Dengan ambisi tanpa batas, mereka membangun kekuatan melalui strategi brutal dan pembalasan yang sistematis. Hanya mereka yang siap membunuh tanpa ragu yang bisa bertahan. Corleonesi melancarkan pembersihan internal. Puluhan bos mafia tua termasuk Stefano Bontate dan Salvatore Inzerillo dibunuh. Mereka menguasai seluruh Sisilia dengan teror, intimidasi, dan kekerasan terorganisir. Jalan-jalan Palermo menjadi saksi bisu. Ledakan mobil, penembakan, dan mayat yang dibuang di pinggir jalan. Penduduk hidup dalam ketakutan, tetapi kota tetap tenang di permukaan. Riina dan Provenzano tidak hanya menumpas rival, mereka memonopoli ekonomi, politik, dan perdagangan narkoba. Dari pelabuhan Palermo hingga jaringan perdagangan internasional, mereka memegang kendali. Siapa menentang, hilang. Siapa tunduk, selamat, tetapi selalu di bawah bayang-bayang. Era Corleonesi juga menandai kebangkitan mafia transnasional. Mereka membentuk aliansi dengan keluarga mafia Amerika dan jaringan narkoba global,
memperluas kekuasaan jauh melampaui Sisilia. Setiap transaksi, setiap pengiriman heroin, setiap pelacakan lawan dilakukan dengan presisi militer. Namun dominasi ini tidak bertahan tanpa tantangan. Keberanian dua hakim Palermo, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino, mulai mengupas rahasia jaringan ini. Mereka mengumpulkan kesaksian mantan anggota mafia, membuka rahasia kupola, dan mempersiapkan maxi trial yang kelak akan menjadi ancaman terbesar bagi Corleonesi. Tetapi sebelum kemenangan bisa dirasakan, Rina membalas dengan darah. Bom mobil meledak di jalan Palermo, menewaskan hakim, pengawal, dan orang tak berdosa. Keheningan kota menjadi simbol ketakutan yang dipertahankan dengan peluru dan bom. Perang Corleonesi adalah bukti nyata. Cosa Nostra tidak hanya tentang bisnis. Ia adalah sistem kekuasaan yang dibangun dengan darah, di mana loyalitas dijual mahal dan pengkhianatan dibayar dengan nyawa. Di saat sebagian besar Italia memilih diam, dua pria dari Palermo memilih melawan, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino. Mereka bukan pahlawan bersenjata, tapi keberanian mereka mengguncang jantung Cosa Nostra lebih dalam dari 1000 peluru. Falcone lahir di lingkungan yang sama dengan para anggota mafia yang kelak ia buru. Ia tahu cara mereka berpikir, dan itulah senjata terkuatnya. Bersama sahabatnya, Borsellino, mereka membangun sistem penyelidikan yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Menelusuri uang, bukan hanya darah. Bermula dari pengkhianatan seorang pentito bernama Tommaso Buscetta, Falcone membongkar struktur Cosa Nostra dari dalam. Dari pengakuan itu, ia menemukan hierarki, kode, dan nama-nama yang selama ini bersembunyi di balik politik dan bisnis. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan: negara hidup berdampingan dengan mafia. Tahun 1986, dunia menyaksikan peristiwa bersejarah, Maxi Trial di Palermo. 475 terdakwa mafia duduk di kursi pengadilan dalam kompleks keamanan tinggi yang disebut Bunker Courtroom. Bagi Italia, ini bukan sekedar sidang, tapi perang terbuka antara hukum dan bayangan. Falcone memimpin dengan ketenangan dingin. Ratusan saksi dihadirkan, dokumen dibuka, dan untuk pertama kalinya, para bos Cosa Nostra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemenangan itu mengguncang Sisilia dan membuat Falcone jadi target utama. Pada 23 Mei 1992, bom seberat 400 kg meledak di jalan tol Capaci saat mobil Falcone melintas. Ledakan itu menewaskan Falcone, istrinya, dan 3 pengawal. 2 bulan kemudian, Borsellino tewas dengan cara yang sama di Via di Amelio. Italia berduka, dunia marah. Tapi dari abu tragedi itu, lahir gelombang perlawanan baru. Rakyat turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Mereka tidak mati, mereka hidup dalam keberanian kami." Kematian Falcone dan Borsellino bukan akhir, melainkan titik balik. Pemerintah Italia akhirnya melakukan reformasi besar-besaran, mencabut kekebalan politik, memperkuat unit anti-mafia, dan menangkap puluhan bos besar. Tapi di balik kemenangan hukum itu, bayangan kekuasaan Cosa Nostra masih menempel di setiap institusi, dari ruang sidang hingga parlemen. Totorina, dijuluki The Beast, adalah wajah paling kejam dari Cosa Nostra. Dari desa Corleone yang keras, ia menanjak ke puncak kekuasaan dengan cara yang tak kenal ampun. Pembunuhan massal, intimidasi sistematis, dan teror yang meremukkan seluruh Sisilia. Era Rina ditandai oleh darah. Ia membasmi rival, menembak polisi, dan menanam bom di kota-kota Palermo dan Baghiria. Setiap ledakan, setiap mayat yang ditemukan adalah pesan yang jelas. Tidak ada yang bisa menentang Cosa Nostra. Namun, setelah kematian Falcone dan Borsellino,
negara tidak lagi bisa diam. Pemerintah Italia, dengan bantuan unit anti-mafia elit, melancarkan perburuan terbesar dalam sejarah pulau itu. Ratusan agen intelijen, polisi bersenjata, dan mata-mata menyisir Palermo, Corleone, dan seluruh wilayah Sisilia. Toto Riina hidup di bawah tanah selama bertahun-tahun, bergerak dari satu rumah persembunyian ke rumah persembunyian lainnya. Tetapi kesalahan fatal muncul, keangkuhannya sendiri. Riina mulai menunjukkan wajah publik, mengirim pesan melalui media, dan menuntut loyalitas mutlak dari para pengikutnya. Kesalahan ini memberikan titik lemah yang dimanfaatkan aparat hukum. Akhirnya, pada 15 Januari 1993, Riina ditangkap di sebuah rumah persembunyian di Palermo. Ia digiring dengan bergol, wajahnya kaku, namun matanya menyiratkan kebencian. Bagi dunia, itu adalah simbol akhir era teror terbuka Cosa Nostra, meski organisasi itu tidak hilang begitu saja. Setelah penangkapan Riina, Bernardo Provenzano mengambil alih kepemimpinan, namun dengan strategi berbeda, lebih tertutup, lebih sistematis, lebih berlapis bayangan. Mafia kini bergerak tanpa ledakan bombastis, menggunakan politik, bisnis, dan hukum sebagai senjata utama. Kekuasaan tetap ada, tetapi tanpa sorotan darah yang terang benderang seperti era Riina. Kejatuhan Toto Riina bukan hanya kemenangan hukum, tetapi juga bukti bahwa Cosa Nostra, meski berakar dalam budaya dan sejarah, tidak kebal terhadap tekanan negara dan keberanian individu. Era baru mafia lahir, lebih cerdik, lebih tersembunyi, namun tetap mengancam setiap lapisan masyarakat yang lemah. Setelah penangkapan Toto Riina dan kemunculan Bernardo Provenzano, Cosa Nostra berubah. Era darah terbuka digantikan oleh strategi tersembunyi, operasi yang lebih cerdas, dan infiltrasi yang hampir tak terlihat. Matteo Messina Denaro, dikenal sebagai Diabolik Sisilia, muncul sebagai wajah baru. Berbeda dari pendahulunya yang brutal dan flamboyan, Denaro bergerak dari bayangan, mengendalikan bisnis ilegal, politik lokal, dan ekonomi global dengan tangan besi tanpa terlihat. Ia membangun jaringan perdagangan narkoba modern, memanfaatkan pencucian uang melalui perusahaan sah, dan menjalin aliansi dengan kartel internasional, dari Kolombia hingga Amerika Serikat. Generasi baru mafia memanfaatkan teknologi dan hukum sebagai senjata. Surveillance digital, transaksi finansial anonim, dan koneksi politik memungkinkan mereka bertahan di tengah tekanan negara. Kekerasan tetap ada, tapi selektif. Intimidasi tersembunyi menggantikan ledakan publik yang dulu menjadi ciri khas Riina. Namun, bayangan itu tetap mematikan. Sekali loyalitas dilanggar atau perintah diabaikan, kematian menunggu. Hukum diam, omerta, tetap menjadi prinsip utama. Siapapun yang mengkhianati keluarga atau terbuka kepada aparat hukum akan lenyap, sering tanpa jejak. Selain itu, infiltrasi ke sektor publik meningkat. Pejabat lokal, pengacara, pengusaha, dan politisi dibeli atau diintimidasi untuk melindungi operasi mereka. Dari Palermo ke Roma, dari Sisilia ke New York, Cosa Nostra membuktikan bahwa kejahatan bisa beradaptasi, berevolusi, dan tetap hidup tanpa mengorbankan citra tradisional yang penuh kehormatan. Generasi baru mafia adalah kombinasi kecerdikan, kesabaran, dan kekejaman terkontrol. Mereka tidak lagi bersaing secara terbuka melalui ledakan dan pembunuhan massal. Mereka bersaing dengan bayangan, memanipulasi dunia di bawah permukaan, dan menanamkan rasa takut yang lebih dalam daripada yang dapat dicapai senjata atau bom. Dengan cara ini, Cosa Nostra tetap hidup, berkembang, dan menginfiltrasi, membuktikan bahwa meskipun puncak kekuasaan lama runtuh, struktur, budaya, dan prinsip kekerasan mereka terus berlanjut. Cosa Nostra mungkin tidak lagi mendominasi dengan ledakan dan darah di jalanan Palermo, tapi pengaruhnya tetap mengalir seperti aliran darah di tubuh Italia. Warisan mereka bukan hanya dalam kekayaan ilegal atau ketakutan yang ditinggalkan.
Ini adalah struktur kekuasaan yang tertanam dalam budaya, politik, dan ekonomi. Generasi baru mafia dari Matteo Messina Denaro hingga sel-sel tersembunyi di luar negeri terus menerapkan strategi Riina dan Provenzano, bergerak dalam bayangan, memanipulasi, dan menunggu kesempatan. Mereka telah menginfiltrasi lembaga publik, perbankan, bisnis sah, dan jaringan internasional, menunjukkan bahwa kejahatan bisa beradaptasi tanpa kehilangan akar tradisi. Omerta tetap hidup, loyalitas tetap dihargai dengan nyawa, pengkhianatan tetap dihukum secara brutal. Namun sejarah Cosa Nostra juga menjadi cermin bagi Italia dan dunia, bahwa ketidakadilan, korupsi, dan ketidakpedulian memberi ruang bagi bayangan untuk tumbuh. Falcone dan Borsellino membuktikan bahwa keberanian individu dapat mengguncangkan imperium kejahatan. Tapi struktur yang telah berakar memerlukan perjuangan berkelanjutan. Setiap hukum yang ditegakkan, setiap bos yang ditangkap hanyalah babak dalam saga panjang. Cosa Nostra tetap ada, tersembunyi di sudut kota, di meja pengadilan, dan dalam bisnis internasional. Mereka bukan lagi legenda di jalanan, tapi institusi yang hidup dalam bayangan menunggu kesempatan untuk menegakkan kekuasaan. Dan satu pelajaran tetap abadi. Di dunia Cosa Nostra, keheningan berbicara lebih keras daripada peluru. Loyalitas adalah hukum tertinggi dan bayangan lebih kuat daripada cahaya.